kerugian sebesar 42 miliar 633.177.600 rupiah, sehingga sampai tahun 2024 kewajiban negara yang harus dibayar baik itu kewajiban pokok, kewajiban bunga menjadi sebesar 349 miliar 462.032.517 rupiah. Dan benar, atas nilai tersebut di atas, pihak yang diuntungkan adalah pihak Sarga Bukti yang silap dalam ini adalah pihak Nawawi karena mempunyai hak tagih kepada MH. Dengan demikian unsur ketiga turut serta melakukan perbuatan perkara lain atau operasi telah terpenuhi. Unsur keempat, merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Bahwa yang maksudnya keuangan negara sebagaimana dalam pasal 1, angka 1 dan seterusnya. Kami ingin lanjutkan bahwa berdasarkan keterangan para saksi, surat petunjuk dan keterangan para terdakwa, serta adanya barang bukti yang telah persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut. Bahwa benar berdasarkan putusan fakultas internasional yang bersifat dari PBB sebagai dalam putusan 240 di 2 hari tentang keputusan dalam hal ini diwajibkan membayar kepada negara itu. Beberapa nilai keuangan negara yang dalam hal ini berupa kewajiban negara untuk membayar sebagaimana sanksi hukum atas putusan arbitrase internasional Singapura tanggal 20 April itu merupakan kewajiban yang sudah pasti karena putusan tersebut dengan sifat definitif, dan demikian juga jumlahnya sudah pasti dan nyata, di mana berdasarkan putusan arbitrase Singapura tanggal 20 dan besar dalam hal ini akan diwajibkan untuk membayar kepada pihak wajib maupun sudah mengenai beserta kewajiban lainnya. Dan benar berdasarkan ketentuan kewajiban bunga yang jadi kewajiban negara pada tahun sampai dengan sekian atau dalam jumlah, sehingga dalam tahun 2000 kewajiban negara dibayar dari pokok maupun bunga menjadi sebesar 349 miliar 463.032.517. Dengan demikian unsur keempat merugikan keuangan negara telah terpenuhi. Oleh karena unsur delik yang terkandung dalam dakwaan primer telah terpenuhi, maka dakwaan primer di dalam dakwaan satu Nasda Tni Purnawirawan Sidoarjo dan terdakwa Thomas van der Weyden telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Majelis hakim yang terhormat, penasihat hukum atau para advokat terdakwa yang kami hormati, mengingat penuntut koneksitas dalam unsur dakwaan secara subsidiaritas yang primer sebagai itu dalam pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang KUHP itu pasal 18 Undang-Undang 3199 tentang tipikor pemberantasan tipikor sebagaimana dengan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2001 tentang pemberantasan tipikor, dan yaitu pasal 20 huruf C Undang-Undang 1 tentang KUHP, dan subsidiaritas sebagaimana diatur pasal subsidiar sebagaimana diatur dalam pasal 3 yaitu 18 Undang-Undang Nomor 39 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Oleh karenanya penuntut koneksitas telah berhasil membuktikan dakwaan primer yang dibacakan pada terdakwa, dan penuntut koneksitas yang dibacakan pada terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Sebelum menginjak pada bagian akhir tuntutan ini, izinkanlah penuntut koneksitas akan menguraikan hal-hal yang masuk dan tidak langsung berpengaruh pada hal-hal yang memberatkan. Terus satu, Laksda TNI Insinyur Denardi, terdakwa tidak mendukung program pemerintah hal-hal yang memberatkan. Terdakwa satu, Laksda TNI Denardi MSI, terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi dan telah menyebabkan gagalnya pembangunan rencana proyek semen pada Kementerian Pertahanan. Terdakwa dua, Thomas van der Weyden, terdakwa tidak mendukung program pemerintah. Terdakwa berbeda, terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana dalam perkara pidana korupsi, yaitu pidana sebagai kekman dengan pidana penjara selama 12 tahun. Hal ini dikarenakan terdakwa satu Laksda Purnawirawan Insinyur Denardi sudah lama berdinas menjadi prajurit dan saat ini sudah pernah tugas sebagai prajurit. B, terdakwa dua belum pernah dihukum, yang meningkat terhadap Thomas van der Weyden terdakwa sudah berumur lebih dari 76 tahun. Hakim kedua, hakim anggota terhormat serta para advokat yang kami hormati, sampai lanjut pada bagian akhir dan tuntutan. Berdasarkan koordinasi seperti atas, kami dan tinggi dua Jakarta yang sidang dan mengadili para terdakwa pada hari ini untuk menyatakan para terdakwa. Terdakwa satu, Laksda TNI Purnawirawan Insinyur Denardi MSI, dan terdakwa dua, Thomas Anthony van der Weyden, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. Setiap orang yang secara tertentu berserta melakukan perbuatan dan perkayaan lain atau korporasi yang merugikan keuangan negara. Dengan mengingat pasal 4, pasal 5 KUHP serta pasal 18 Undang-Undang 3199 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi
PPSI. Barang bukti berupa barang nomor 1 sampai 4 dikembalikan kepada Kementerian Pertahanan. Barang bukti berupa barang nomor 55 sampai 56 dikembalikan kepada Insinyur karena keadaan dan barang bukti berupa surat-surat dikembalikan sesuai dengan daftar tuntutan. 4. Membayar biaya perkara masing-masing terdakwa sebesar Rp10.000. Demikian tuntutan ini kami sampaikan kepada majelis hakim yang bersidang pada hari ini, Selasa tanggal 30 Juni 2026 di Jakarta. Penuntut umum Universitas. Selesai. Zali. Yang Baik, terima kasih untuk kepada para terdakwa. Para terdakwa mengerti isi tuntutan tersebut. Saya dulu mengerti. Ya, terdakwa 2 mengerti. Ya, apabila mengerti, tiba saatnya para terdakwa mengajukan haknya, apakah mengajukan permohonan atau pembelaan. Oleh karena para terdakwa didampingi masing-masing advokatnya atau penasihat hukumnya, silakan berkoordinasi apakah mengajukan pembelaan atau permohonan. Silakan. Hei, para terdakwa sudah komunikasi, apakah disampaikan sendiri atau disampaikan oleh para advokatnya? Pembelaan. Ya, terdakwa 1 mengajukan pledoi atau pembelaan. Terdakwa 2 apakah disampaikan sendiri atau disampaikan oleh advokatnya? Ya. Ya, baik, ini disampaikan bahwa di sisi pledoi yang nanti akan disusun oleh para advokatnya itu berkaitan dengan materi atau legalnya berkaitan dengan tindak pidana ini. Para terdakwa juga bisa mengajukan sendiri, ya, apa yang menurut para terdakwa secara pribadi atau seperti apa, silakan disampaikan. Tentunya nanti berbeda dengan materi yang disampaikan oleh para advokat, ya. Jadi nanti tetap berkoordinasi dengan para advokat untuk penyampaian. Jadi silakan advokat punya hak mengajukan pledoi secara legalnya. Para terdakwa silakan disampaikan apa saja yang kira-kira ini disampaikan di dalam
PD-nya atau juga bisa dengan permohonan atau seperti apa silakan. Iya ya, ngerti ya. Baik, untuk kesempatan penyusunan pledoi karena para advokat ini juga banyak, bahkan lebih banyak dari penuntut, sehingga diberikan hak yang sama 1 minggu. Jadi disampaikan untuk nanti dibacakan pada hari Kamis minggu depan di tanggal 6 Agustus. Ya,